Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah Piston Keluarga pada sore hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan selama satu hari, dan kami akan memulai Piston Keluarga pada sore hari ini. Mari Bapak berkati ibadah kami ini, para pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan, dan kami semua yang terlibat, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari jemaat katakan sama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Bersama-sama katakan, hatiku
percaya. Katakan sama-sama. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Men, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Mari saatnya kita akan memuji Tuhan, memberikan ucapan syukur. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, bertata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku ternyata. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, bertata percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, mari katakan bersama-sama, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita akan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah, bahkan yang dimanapun saat ini menjangkau situs ibadah online ini, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati dan saya mau memberkati Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Ya, temanya pada saat malam hari ini adalah stop untuk tawar hati. Nah, kata tawar hati ini biasanya tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Kesehatan mungkin itu seringkali kita membuat kita takut, tawar hati. Pekerjaan kita saat ini tergoncang. Karena apa? Karena situasi saat ini tidak memungkinkan. Nah, hari ini saya mau mengatakan kepada kita berhenti untuk daripada tawar hati. Karena apa? Ketika kita tawar hati, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 mengatakan, jika engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Nah, ketika kita saat ini mengatakan bahwasanya tawar hati itu biasa, karena kita masih hidup di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita masih berada di dunia, kita masih pakai tubuh jasmani kita. Nah, biasanya itu sering muncul dalam kehidupan kita. Nah, tawar hati muncul dari ketakutan. Ketakutan inilah yang menjadi masalah. Kenapa? Karena biasanya inilah yang memunculkan akhirnya pada
pada saat kita mulai takut, masalah-masalah ini memunculkan kita menjadi orang-orang yang kecewa, kita menjadi orang-orang yang khawatir, dan kita mengalami tekanan batin. Charles Swindoll mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang sering mencuri sukacita orang-orang saat ini dan pada akhirnya membuat orang-orang tawar hati. Apa saja? Kekhawatiran, kekecewaan, bahkan tekanan batin. Nah, pada saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau sama-sama belajar bagaimana kita mengatasi daripada tawar hati ini. Apa yang kita dapatkan ketika kita selesai dan berhenti daripada tawar hati. Apa yang kita dapatkan? Kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh yang ada dalam perjanjian lama, yaitu Yosua. Mungkin di benak kita sudah terlalu sering mendengarkan cerita tentang Yosua, bagaimana kepemimpinan Yosua. Nah, nanti saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah buka dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, kita mungkin sudah cukup tahu bagaimana Yosua ketika dia melanjutkan kepemimpinan daripada Musa. Dia dipanggil dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia, yaitu melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Yosua dipakai untuk memimpin mereka pada waktu itu. Nah, tapi di tengah-tengah situasi seperti itu banyak sekali masalah, kendala yang dihadapi oleh Yosua sehingga menimbulkan dia takut, khawatir dan bingung harus bagaimana. Dia tidak punya semangat. Karena apa? Di tengah-tengah situasi dia harus menghadapi banyak orang. Dia tawar hati. Tawar hati membuat seseorang tidak bersemangat, membuat seseorang ingin mengakhiri hidupnya bahkan. Tetapi ada beberapa hal yang mau kita pelajari daripada Yosua. Ketika dia mau berhenti daripada tawar hati, Tuhan melihat setiap kerinduannya. Tuhan melihat apa yang menjadi keperluannya saat itu. Nah, ada 2 poin yang akan saya bagikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, ketika kita katakan kita mau berhenti daripada tawar hati, Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. Ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini merupakan janji yang diberikan Tuhan kepada Yosua pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi sulit, bingung mau ngapain, tetapi Tuhan mempercayakan suatu jaminan hidup kepada Yosua. Tuhan mengatakan bahwasanya dia akan mendapatkan penyertaan dan tidak akan sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan pada waktu itu. Tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanannya. Memang kalau kita berbicara pada akhirnya nanti di endingnya Yosua berhasil membawa bangsa pada waktu itu. Tetapi kita harus lihat bagaimana proses demi proses yang dialami Yosua pada waktu itu untuk menghadapi bangsa Israel. Tetapi di ayat yang ke-5 berkata, aku akan menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Hari ini
ini akan menjadi bagian kita. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mau berhenti daripada tawar hati, Bapak Ibu akan disertai Tuhan dan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Karena kuasa, karena kebaikan, karena kemuliaan Tuhan itu menyertai kita selama-lamanya. Intinya apa? Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan suatu kebetulan. Karena Tuhan mempercayakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Nah, inilah yang menjadi jaminan pada waktu itu bagi Yosua, dia untuk melanjutkan perjalanannya. Kalau tidak ada jaminan yang seperti ini, saya percaya tidak akan ada orang yang mampu menjalankan panggilan khusus seperti ini. Apalagi berhadapan dengan orang yang cukup banyak. Satu orang berbeda dengan kemauan, apalagi dengan banyak orang. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita katakan kita mau berhenti dan stop untuk tawar hati, Tuhan akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Amen. Poin yang kedua, ketika kita mau berhenti dan mau mengatakan stop untuk tawar hati, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-9 saya akan bacakan kepada kita dari pasal 1. Begini bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Haleluya. Nah, beberapa kali penekanan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan suatu kebetulan pada saat ini yang akan ditekankan Tuhan kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu ini berbicara tentang ketika Tuhan melihat kelemahan kita. Ketika Tuhan melihat kita tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan kita, ketika Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan mulai mentransfer sedikit demi sedikit kekuatan kepada kita. Ketika kita mau berhenti dan stop daripada tawar hati, Tuhan akan mentransferkan kekuatan itu kepada kita. Kalau kita mau menyerahkan diri, kalau kita mau melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ini menjadi berkat rohani yang luar biasa kepada kita. Karena apa? Ketika kita diberkati, kita disertai, Tuhan akan menyertai kita begitu luar biasa. Pada akhirnya kita melihat perjalanan kehidupan daripada Yosua. Dia mengalami tawar hati, Tuhan pulihkan. Dia mengalami tawar hati, Tuhan sertai. Dia mengalami tawar hati, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia mengalami tawar hati, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yosua. Karena apa? Ketika kita dipanggil untuk melakukan pekerjaannya yang kudus dan mulia, Tuhan sudah punya jaminan kepada kita. Tuhan sudah punya materai khusus kepada kita untuk melakukan semuanya, dan kita disertai begitu luar biasa. Hari ini mau saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau kita mulai berada di titik kita masih tidak bersemangat di tengah-tengah situasi seperti ini, tetap ingat Yosua diberkati begitu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin mengalami kekecewaan, tekanan batin, yang pada akhirnya Bapak Ibu tidak bersemangat untuk hidup. Lihat Yosua, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia menaruhkan kehidupannya kepada Tuhan. Kalau sudah mulai merasa hari-hari ini Bapak Ibu tidak mengalami kekuatan daripada Tuhan, yuk sama-sama bangkitkan semangat kita. Stop tawar hati, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, dalam nama Yesus, Roh Kudus yang bukakan kepada kita.
Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari ini juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.